Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa kembali dengan channel ini, channel yang terus memberikan informasi dan berita terbaru seputaran sirkuit Mandalika. Jadi bagaimana kondisi terkini ya sirkuit Mandalika yang siap menyambut gelaran balapan MotoGP 2023. Ya, jadi buat teman-teman yang belum bergabung dengan channel ini, saya ucapkan selamat bergabung dan saya ucapkan terima kasih banyak yang telah memberikan dukungan kepada channel ini. Semoga teman-teman sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, dan tentunya dipermudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Ya, jadi kita melihat ya di sini kesiapan sirkuit Mandalika yang saat ini begitu ramai, super sibuk dan sangat indah ya untuk mempersiapkan kebutuhan menyambut event MotoGP 2023. Jadi beberapa tim ya dari MotoGP dan para rider kemarin sudah melakukan reading yang dilakukan di Mataram NTB ya. Kemarin salah satunya untuk penyambutan gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika. Ya, jadi sirkuit Mandalika di sini kelihatan begitu ramai, super sibuk, kelihatannya persiapannya begitu mewah, semua terlihat jelas. Dan tinggal menunggu hari ya besok Jumat bagaimana keseruan dan pertandingan yang akan berlangsung di sirkuit Mandalika ini. Jadi di zona tengah juga ya melihat terpasang dan dibangun juga tenda-tenda, dan juga di area-area berikutnya juga sudah siap untuk penyelenggaraan balapan MotoGP 2023. Ya, jadi kesuksesan ya pergelaran MotoGP tahun sebelumnya di sirkuit Mandalika dalam membangkitkan perekonomian daerah ya, dan mendorong Pertamina Mandalika kembali mendukung event internasional balapan MotoGP tahun 2023 di sirkuit Mandalika ini. Jadi ya Presiden Corporation Communication ya PT Pertamina yaitu Persero Fajar Joko Santoso menjelaskan ya bahwa Pertamina Mandalika itu mendukung penuh ya penyelenggaraan balapan internasional Mandalika karena ajang ini ya menjadi sarana untuk mendatangkan wisatawan baik dari dalam negeri maupun dari mancanegara. Ya, jadi event MotoGP 2023 saat ini di berbagai negara memberikan dampak ekonomi dan multi-filer efek ya. Dan termasuk di Indonesia juga sebagai badan usaha milik negara, Pertamina mendukung event internasional ini agar bisa memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat termasuk pelaku UMKM, ujar Fajar. Jadi Fajar mendapatkan juga pada gelaran MotoGP tahun 2022 lalu memberikan dampak ekonomi mencapai 5 triliun rupiah dan termasuk pelaku UMKM serta menyerap sekitar 4.600 tenaga kerja. Luar biasa ya. Jadi gelaran MotoGP 2023 di Mandalika menjadi momen yang tepat untuk menumbuhkan ekonomi pasca pandemi COVID-19 saat itu. Jadi pada saat yang sama, event ini akan mendorong branding Pertamina lebih mendunia lagi. Balapan MotoGP 2023 akan mendukung 3 poin penting bagi Indonesia, yaitu meningkatkan pariwisata, meningkatkan country branding, dan memastikan multi-filer efek serta ekonomi efek. Jadi gelaran MotoGP 2023 akan berlangsung ya 13 sampai dengan 15 Oktober di sirkuit Mandalika Internasional ya. Perhelatan seri MotoGP di Mandalika akan sangat menarik perhatian karena ketatnya ya persaingan antara pembalap. Jadi Indonesia merupakan seri ke-15 untuk menyelenggarakan MotoGP 2023 hingga seri ke-14. Jadi puncak klasmen MotoGP diisi oleh pembalap Italia ya, Francesco Bagnaia dari Ducati dengan 319 poin, dan diikuti pembalap
asal Spanyol, yaitu Jorge Martin, dengan selisih hanya 3 poin saja. Jadi bagaimana keseruannya nantinya ya? Jadi pembalap Yamaha Fabio Quartararo mengomentari ya kondisi sirkuit Mandalika jelang MotoGP Mandalika kemarin. Itu Fabio Quartararo jadi salah satu pembalap MotoGP yang tiba lebih awal ya untuk MotoGP Mandalika 2023. Jadi pembalap asal Prancis itu tiba sekitar pekan lalu dan lebih dulu menikmati liburannya di Pulau Bali. Jadi saat itu ya Quartararo sudah di Lombok dalam persiapannya akhir jelang MotoGP Mandalika. Hal tersebut terlihat dalam unggahan video yang dikutip ya dari Trans7 kemarin. Dalam videonya yang diunggah di Instagram, Fabio Quartararo terlihat tengah berlari berkeliling lintasan sirkuit Mandalika. Dan saat berlari, Quartararo bertemu Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association MGP Apriandi Satria yang tengah memantau pembersihan lintasan. Jadi sempurna, kata Quartararo menjawab pertanyaan Priandi soal kebersihan trek sirkuit Mandalika. Jadi beberapa tikungan yang sedikit kotor ya, tetapi masih oke, ucap Quartararo. Jadi Priandi juga menjelaskan pihaknya berupaya keras balapan MotoGP Mandalika 23 ini berjalan sukses, dan salah satunya dengan menjaga kebersihan serta kebersihan lintasannya. Jadi akan tetapi guna menjaga kualitas sirkuit Mandalika tetap bagus, namun dengan menekan biaya, MGP akhirnya membeli alat pembersihan atau penyiraman lintasan. Jadi ingin sirkuit bersih tapi murah meriah, akhirnya alatnya kita bikin sendiri, habis 7,5 juta. Hasilnya ya ini, ucap Priandi. Jadi tadi akan dengar sendiri sirkuitnya bersih, tinggal nunggu hari Kamis atau hari Jumat keluar homologasi A-nya, tutur Priandi menambahkan. Jadi Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association MGPA Priandi Satria mengatakan sejumlah pembalap MotoGP Mandalika mengaku ya kualitas keseluruhan sirkuit Mandalika jauh lebih baik ya untuk ketimbang tahun sebelumnya saat penyelenggaraan pertama MotoGP 2022. Jadi kemarin keliling sirkuit ya, ketemu beberapa pembalap yang menyempatkan diri keliling melihat kondisi sirkuit. Mereka sendiri menyatakan kondisi sirkuit tahun ini jauh lebih baik atau lebih bagus ya, baik dari sisi permukaan maupun dalam kebersihan. Jadi overall ya di paddock juga lebih bagus, kata Priandi. Jadi selain para pembalap juga, Priandi juga mengatakan pengakuan yang sama juga disampaikan oleh Federation International Motorcycle atau FIM terhadap sirkuit Mandalika. Jadi yang membuat saya terharu adalah pernyataan dari FIM untuk sebuah sirkuit yang umurnya 1 tahun bisa menghasilkan marshal lokal dengan kualitas yang lebih baik. Saya bangga bisa memberikan ilmu kepada teman-teman di Nusa Tenggara Barat. Jadi Priandi Satria ya menjelaskan dari total 400 marshal yang akan bertugas pada MotoGP nanti di 2023 dan seluruhnya berasal dari Nusa Tenggara Barat. Jadi hari ini bisa dibilang dari 400 marshal atau 100% adalah putra-putri Nusa Tenggara Barat. Jadi banyaknya teman-teman ya telepon dari luar daerah, kenapa tahun ini mereka nggak diajak begitu ya, padahal tahun lalu kita diajak bertugas, kata Priandi. Jadi ia menambahkan ya dari FIM mengatakan marshal sudah bisa memenuhi spesifikasi ya, maksudnya untuk bertugas di perhelatan sekelas MotoGP. Jadi Priandi mengaku pihaknya di MGPA bersama ITDC juga mengaku siap menggelar perhelatan MotoGP Mandalika yang akan dimulai pada 13 sampai dengan 15 Oktober. Jadi overall kami siap penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia pada Jumat, Sabtu, dan Minggu.
Jadi untuk bersihan trek sirkuit Mandalika atau lintasan sirkuit Mandalika juga, hal itu disampaikan oleh Direktur Mandalika Grand Prix Association MGPA Priandi Satria. Dia mengatakan ya, sapaan akrab dari Priandi, sebelumnya berlangsung ya balapan pada 13 sampai dengan 15. Nantinya pihaknya telah melakukan pencucian lintasan sirkuit Mandalika sebanyak 2 kali. Jadi kita lakukan pencucian itu dilakukan 2 kali pada Senin dan Kamis. Jadi kemarin seluruh trek disiram dan dicuci menggunakan mobil pencucian aspal milik MGPA sendiri. Jadi bagaimana ya keseruan dari balapan internasional ini, yaitu MotoGP yang akan segera meluncurkan diri di sirkuit Mandalika kita ini. Jadi kita harus bangga ya mempunyai sirkuit Mandalika berkelas internasional ini yang berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Jadi buat teman-teman yang belum bergabung dengan channel ini ya, saya ucapkan selamat bergabung dan saya ucapkan terima kasih banyak yang telah memberikan dukungan kepada channel ini. Ya, jadi inilah berita yang dapat admin sampaikan untuk teman-teman semuanya. Selamat ya untuk teman-teman yang sudah membeli tiket dan bersiap-siap untuk menyambut gelaran balapan MotoGP 2023 di Mandalika. Jadi saya Kata Ida Mandalika mengucapkan terima kasih banyak. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.